Ini adalah alur cerita Naruto episode 9. Kembali ke Konoha. Setelah pertarungan hidup dan mati di negeri ombak, suasana di jembatan terasa begitu sunyi. Hanya ada suara angin dan isak tangis Inari yang kehilangan pahlawannya. Haku, Zabuza, yang kini terbaring sekarat di samping Haku, menatap wajah anak muda yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuknya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Zabuza meminta Kakashi untuk membawanya mendekati Haku. Di sana, salju mulai turun. Seolah langit ikut menangisi kepergian dua jiwa yang terikat takdir tragis ini. Zabuza menyentuh wajah Haku, berharap bisa pergi ke tempat yang sama dengannya. Sebuah permintaan terakhir dari seorang iblis yang hatinya ternyata tak sepenuhnya beku. Naruto hanya bisa memandang dalam diam. Misi pertamanya telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang sangat pahit tentang dunia ninja, dunia di mana kematian, pengorbanan, dan kesedihan adalah bagian tak terpisahkan. Ia melihat bagaimana seorang musuh yang kejam seperti Zabuza bisa menunjukkan sisi manusianya di saat-saat terakhir. Ini membuatnya berpikir ulang tentang arti kekuatan sejati. Apakah kekuatan itu hanya tentang jurus hebat? Atau tentang hati yang mampu menanggung beban kehilangan dan tetap berdiri tegak? Keesokan harinya, tim 7 bersama Tazuna dan penduduk desa lainnya mengadakan pemakaman sederhana untuk Zabuza dan Haku. Mereka menguburkan keduanya di sebuah bukit yang menghadap ke laut, menandai akhir dari era teror Geita dan awal baru bagi negeri ombak. Tazuna, dengan rasa terima kasih yang mendalam, mengumumkan bahwa jembatan yang telah mereka bangun dengan susah payah akan dinamai Jembatan Besar Naruto, sebagai penghormatan atas semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Naruto, yang telah menginspirasi seluruh desa untuk bangkit dan berjuang. Naruto merasa sedikit malu sekaligus bangga. Namanya akan terukir selamanya di tempat itu, menjadi simbol harapan. Saat mereka bersiap untuk pergi, Inari, yang dulu begitu sinis dan penuh keputusasaan, kini menatap Naruto dengan mata berbinar. Ia berjanji akan menjadi kuat, tidak akan menangis lagi, dan akan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Sama seperti yang dilakukan Naruto, perpisahan itu terasa berat, namun penuh dengan harapan baru. Tim 7 akhirnya melambaikan tangan, meninggalkan negeri ombak yang kini mulai menyambut fajar baru. Perjalanan pulang menuju Konoha terasa jauh lebih tenang dibandingkan saat mereka berangkat. Tidak ada lagi ketegangan atau ancaman pembunuhan. Namun, di dalam diri masing-masing anggota tim 7, terjadi perubahan besar. Naruto, yang biasanya selalu berisik dan penuh semangat, kini lebih banyak merenung. Ia terus memikirkan Haku dan Zabuza, tentang bagaimana mereka hidup dan mati demi keyakinan mereka. Ia sadar bahwa jalan ninja yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak kesedihan dan pengorbanan di baliknya. Sasuke, di sisi lain, juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekuatan Naruto yang meledak-ledak saat melawan Haku. Kekuatan yang berasal dari Kyuubi di dalam tubuhnya. Ia juga melihat bagaimana Naruto, si pecundang yang selalu ia remehkan, mampu mengubah hati lawan dan menginspirasi banyak orang. Hal ini memicu rasa persaingan yang lebih dalam di hatinya. Ia mengakui kekuatan Naruto, tetapi pada saat yang sama, ia merasa harus menjadi jauh lebih kuat lagi agar bisa melampauinya dan mencapai tujuannya sendiri, membalas dendam pada kakaknya, Itachi. Sementara itu, Sakura merasa sedikit tidak berguna. Selama misi ini, ia lebih banyak dilindungi oleh Naruto, Sasuke, dan Kakashi. Ia menyadari betapa lemahnya dirinya dibandingkan dengan rekan-rekan satu timnya. Pertarungan sengit yang ia saksikan membuatnya bertekad untuk menjadi kunoichi yang lebih kuat, yang bisa diandalkan, bukan hanya menjadi beban. Pengalaman ini menjadi titik balik penting bagi perkembangan karakternya. Kakashi, sebagai pemimpin tim, mengamati ketiga muridnya dengan seksama. Ia tahu misi peringkat C yang berubah menjadi peringkat A ini telah memberikan mereka pelajaran yang tak ternilai, jauh lebih berharga daripada latihan apapun di desa. Ia melihat Naruto yang mulai dewasa, Sasuke yang semakin terobsesi dengan kekuatan, dan Sakura yang menemukan motivasi baru. Ia tahu, tim 7 telah tumbuh, tidak hanya sebagai ninja, tetapi juga sebagai individu. Setibanya di gerbang Konoha, pemandangan desa yang familiar menyambut mereka. Hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari terasa begitu kontras dengan keheningan setelah pertempuran di negeri ombak. Bagi Naruto, Konoha tampak sama seperti saat ia meninggalkannya. Tetapi dirinya sendiri sudah berbeda. Ia bukan lagi anak nakal yang hanya ingin mencari perhatian. Ia kini adalah seorang ninja yang telah merasakan pahitnya kehilangan dan beratnya tanggung jawab. Mereka langsung menuju ke kantor Hokage untuk melaporkan hasil misi. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi,
mendengarkan laporan Kakashi dengan saksama. Ia sudah menduga bahwa misi ini akan menjadi ujian berat bagi tim ketujuh. Melihat ekspresi Naruto, Sasuke, dan Sakura, ia tahu bahwa mereka telah melewati ujian itu dengan baik. Setelah laporan selesai, tim pun dibubarkan. Naruto berjalan sendirian menyusuri jalanan Konoha. Ia melewati kedai Ichiraku Ramen, tempat favoritnya. Tetapi kali ini ia tidak mampir. Pikirannya masih berkelana. Ia teringat kata-kata Haku tentang melindungi orang yang berharga. Ia juga teringat tekad Inari. Semua itu menguatkan impiannya untuk menjadi Hokage. Namun, sekarang impian itu memiliki makna yang lebih dalam. Menjadi Hokage bukan lagi hanya tentang mendapatkan pengakuan, tetapi tentang memiliki kekuatan untuk melindungi semua orang di desa. Orang-orang yang berharga baginya. Di apartemennya yang kecil dan sepi, Naruto menatap pelindung kepala ninjanya. Dulu, benda itu hanyalah simbol kelulusannya. Sekarang, benda itu terasa lebih berat. Dipenuhi dengan kenangan dan tanggung jawab. Ia berbaring di tempat tidurnya. Kelelahan fisik dan mental setelah misi yang panjang. Namun, di dalam hatinya, api semangatnya tidak padam. Justru, api itu berkobar lebih terang dari sebelumnya. Ia telah menemukan jalan ninjanya sendiri. Jalan yang tidak akan pernah goyah. Jalan untuk melindungi senyuman orang-orang yang ia sayangi. Naruto yang kembali ke Konoha hari itu adalah Naruto yang telah mengambil langkah pertamanya untuk menjadi pahlawan sejati.